Shalom, selamat siang saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk waktu yang baik, untuk kesempatan yang masih ada Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk datang beribadah kepadamu Tuhan, biar Engkau juga terus sudah memberkati Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan, supaya benar-benar Tuhan Yesus, yang kami bawa itu semua bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya benar-benar yang keluar, benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan, semua yang tidak benar, tidak kudus, yang sia-sia, yang tidak berguna, semua diikat, dipatahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dan Kau juga mengurapi Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang bergabung dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Kau urapi Tuhan untuk bisa menerima yang baik, yang benar, yang daripada-Mu Tuhan Yesus, untuk bisa Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus untuk bisa fokus Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan siang hari ini, dan segala bentuk pekerjaan iblis yang mengganggu, yang mengacaukan, yang mengintimidasi, yang membuat tidak fokus, semua diikat, dipatahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini sebenarnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau yang beracara penuh Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Kau juga yang memberkati Tuhan Yesus setiap alat-alat yang kami gunakan Tuhan, supaya benar-benar semuanya bisa mendukung ibadah siang hari ini berjalan lancar Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudaraku sekalian. Pada siang hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ke-33. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Ya mungkin ayat ini, perikop ini saudaraku termasuk salah satu perikop yang terkenal. Gitu, karena mujizat yang luar biasa terjadi ketika Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus pun sempat juga berjalan di atas air, meskipun cuma sebentar. Tapi ini salah satu mujizat yang terbesar yang Yesus pernah lakukan di muka bumi ini, saudaraku. Saya akan bacakan di ayat yang pertama ya, saudaraku. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-22 ini, saudaraku, sebenarnya ini kan, kejadiannya ini kan sebenarnya, kalau kita lihat di perikop sebelumnya, itu Yesus baru melakukan mujizat yang juga luar biasa, saudaraku. Di perikop sebelumnya itu, Yesus baru melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Gitu. Jadi, sebenarnya ini mujizat yang selanjutnya yang terjadi. Gitu. Jadi, ketika setelah Yesus menyuruh orang-orang banyak itu pulang, karena setelah pelayanan yang dikerjakan, maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahului Yesus. Gitu. Jadi Yesus tinggal sendirian untuk naik ke atas bukit untuk berdoa. Gitu. Jadi ini untuk poin yang pertama, saudaraku. Jadi ketika Yesus sendirian untuk berdoa, ini yang kita bisa contoh, saudaraku, bahwa Yesus aja yang sebagai anak tunggal Allah itu tetap berdoa, saudaraku. Artinya tetap membutuhkan tuntunan dari Bapa. Gitu. Jadi ketika Yesus mengerjakan segala sesuatu, Yesus tetap perlu berdoa. Artinya Yesus tidak bisa melakukan itu semuanya sendiri, tetapi Yesus memerlukan dukungan, memerlukan support, memerlukan bantuan dari Bapanya yang di surga. Artinya dia tetap berdoa. Nah, ini poin yang pertama, saudaraku. Ini yang kita harus belajar, artinya kita harus juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu. Artinya bicara keselamatan, bicara berkat, itu tidak ada pengaruh dari orang lain. Tidak ada pengaruh dari siapapun. Tetapi benar-benar kalau kita bicara berkat Tuhan, kita bicara keselamatan, itu adalah bicara pribadi kita masing-masing. Gitu. Meskipun hamba Tuhan sekalipun, itu anaknya, keluarganya tidak menjamin. Gitu. Tidak menjamin artinya bisa terima keselamatan yang sama.
Jadi kalau bicara keselamatan, bicara berkat-berkat saudaraku, itu semua tergantung pribadi lepas pribadi. Maka dari itu kita perlu belajar dari sini bahwa Yesus saja sebagai anak tunggal Allah itu masih tetap berdoa. Artinya dia tetap menjalin hubungan pribadi dengan Bapaknya. Ini yang kita perlu sadari, itu yang kita perlu lakukan saudaraku supaya benar-benar apa yang Yesus katakan di firman-firmannya ini, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Injil, apa yang dikatakan oleh Alkitab, benar-benar kita bisa terima. Gitu. Karena bicara keselamatan, nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan orang lain. Jadi ketika kita mau menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita secara pribadi juga yang akan bisa menerima keselamatan itu. Kita juga secara pribadi yang bisa menerima berkat-berkat itu, saudaraku. Jadi, nggak ada urusannya dengan siapapun, nggak ada urusannya dengan orang lain. Gitu. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan, maka lewat hidup kita itulah malah orang lain bisa juga diselamatkan. Karena firman lain mengatakan kan, seorang istri bisa menguduskan suaminya. Seorang suami bisa menguduskan istrinya. Bahkan keluarga besar itu semua bisa ikut dikuduskan ketika ada satu orang yang mau bertobat. Ketika ada satu orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Kalau firman lain mengatakan di Kisah Para Rasul, satu bertobat seluruh keluarga diselamatkan. Itu artinya, saudaraku. Siapapun kita, saudaraku, kalau kita mau melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mau menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Amin. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Kita bisa menguduskan orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Artinya dengan pertobatan kita, saudaraku, dengan hubungan baik kita dengan Tuhan, maka orang sekitar kita bisa terima juga yang baik, saudaraku. Gitu. Jadi ini yang pertama, saudaraku. Jadi menjalin hubungan dengan Tuhan itu gak ada sangkut pautnya dengan orang lain, saudaraku. Kita harus mengerti. Karena di sini ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului, maka Yesus naik ke bukit lalu dia berdoa. Artinya dia menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu. Dia melakukan persekutuan dengan Bapaknya. Dan ini yang kita harus pelajari, saudaraku. Bahwa penting sekali untuk kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu. Ini yang poin pertama ya, saudaraku. Harus kita kerjakan dulu. Supaya kita benar-benar mengenal. Supaya kita benar-benar bisa tahu, kita benar-benar bisa mengerti. Gitu. Siapa Tuhan kita sebenarnya. Gitu. Siapa yang membawa kita kepada keselamatan. Itu kita harus, saudaraku. Harus melakukan itu, saudaraku. Karena banyak orang ketika disuruh melakukan hubungan, melakukan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, itu banyak yang bilang nggak bisa. Banyak yang bilang nggak sempat. Gitu. Karena terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan usaha, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Gitu. Terlalu sibuk dengan itu semua. Jadi tidak bisa lagi melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Padahal dunia tidak menjanjikan apapun. Hanya Tuhan yang menjanjikan keselamatan. Hanya Tuhan yang menjanjikan berkat-berkat secara jasmani maupun rohani. Itu sebenarnya hanya Tuhan, saudaraku. Ya, jadi ini untuk poin yang pertama, kita harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu. Ketika kita bangun tidur, kita bangun pagi, saudaraku, kita berdoa lebih dulu. Kita saat teduh dulu dengan Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman, kita memuji menyembah Tuhan. Gitu. Ketika kita mau istirahat tidur juga, kita mengucap syukur lewat doa kita juga kepada Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan sepanjang hari, penyertaan Tuhan dalam setiap yang kita kerjakan, penyertaan Tuhan dalam setiap usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita, itu Tuhan menyertai. Sehingga kita bisa melalui sepanjang hari itu dengan baik, dengan aman. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Gitu. Minimal dua kali sehari, saudaraku, kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus secara pribadi. Gitu. Kalau salah satu anggota keluarga kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, ataupun anak-anak kita belum bisa diajak untuk bersekutu bersama-sama. Nggak apa-apa, saudaraku. Kita lakukan secara pribadi dulu. Gitu. Karena firman yang tadi disampaikan, saudaraku. Satu, bertobat seluruh keluarga diselamatkan. Siapa yang lebih dulu Tuhan panggil? Siapa yang lebih dulu Tuhan pilih? Itu yang harus mengerjakan lebih dulu. Agar bisa membawa keselamatan bagi orang sekitarnya. Agar bisa membawa berkat bagi orang sekitarnya, saudaraku. Siapa yang lebih kenal lebih dulu? Kadang-kadang kita berharap bahwa, iya, saya mau beribadah, saya mau ke gereja. Kalau suami saya ikut ke gereja, kalau istri saya ikut ke gereja, gitu, supaya kita sama-sama lah, gitu. Nah, sekarang kalau suaminya nggak mau ke gereja,
istrinya mau ke gereja, jadi nggak ada yang ke gereja. Nggak apa-apa, kalau memang belum bisa diajak, ya kita bisa pergi sendiri gitu. Nggak apa-apa, siapa yang memang sudah merasa terpanggil, siapa yang sudah merasa terpilih, itu yang mengerjakan lebih dulu. Gitu, nggak apa-apa, gitu. Siapapun, bahkan kadang-kadang anak-anak juga bisa Tuhan pakai, saudaraku. Untuk yang lebih dulu datang ke gereja, untuk lebih dulu datang beribadah kepada Tuhan gitu. Karena banyak juga saudaraku, lewat anaknya yang Tuhan panggil, akhirnya membawa keselamatan bagi orang tuanya. Banyak. Jadi nggak harus juga harus suami lebih dulu, harus istri lebih dulu. Enggak. Siapapun, saudaraku. Karena firman Tuhan tadi katakan satu bertobat, semua keluarga selamat. Gitu. Satu bertobat kan nggak ada dibilang suami yang bertobat atau istri yang bertobat, enggak. Gitu. Malah kan suami bisa mengurusan istri. Gitu kan. Istri bisa mengurusan suami, malah bisa menjadi berkat. Ya, ini poin yang pertama ya, saudaraku. Jadi harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus bersekutu dengan Tuhan. Ini poin yang pertama ya, saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ini poin yang kedua, saudaraku. Ini kan murid-muridnya hanya mengikuti perintah Tuhan. Ya, jadi disuruh lebih dulu mendahului, ya mereka nurut gitu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba dalam perjalanan, tiba-tiba angin sakal itu mengganggu perjalanan mereka. Nah, ini sama juga, saudaraku. Sebenarnya ketika kita sebagai manusia, saudaraku, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian, saudaraku. Kadang-kadang kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik. Kita merencanakan A, kita merencanakan B, kita merencanakan C, gitu, untuk segala sesuatu. Sekarang kalau manusia, ada nggak yang merencanakan yang jelek, saudaraku? Saya rasa nggak ada ya. Kecuali kalau memang orang ini, manusia ini memang jahat. Gitu, memang merencanakan yang jahat. Itu mungkin bisa. Tapi setiap manusia, saya percaya gitu. Siapapun itu, bahkan penjahat sekalipun, saudaraku. Saya percaya itu pasti merencanakan yang baik. Gitu. Tetapi ketika dalam melakukan rencananya itu, ketika melakukan segala usahanya, tetapi masalah bisa datang kapan aja. Kayak di sini murid-muridnya tiba-tiba angin sakal itu mengganggu perjalanan mereka. Mereka kan nggak pernah tahu, saudaraku. Mereka nggak pernah mengerti, gitu. Tiba-tiba saja datang. Nah, kalau masalah mau datang, saudaraku, itu nggak usah diundang, saudaraku. Masalah itu bisa datang tiba-tiba, masalah itu bisa datang tanpa kita mengerti, tanpa kita tahu, itu masalah bisa datang. Gitu. Kadang-kadang kita suruh rencanakan semua yang baik, tapi masalah bisa aja datang. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Kapan masalah itu datang, kita nggak pernah tahu. Jadi ini yang kita harus mengerti gitu. Kadang-kadang, terutama banyak gitu, ketika orang yang sudah mengikut Tuhan, ketika orang yang sudah percaya Tuhan, malahan menganggap itu ketika sudah berjalan dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, akan ada masalah lagi. Semua berjalan dengan aman, semua berjalan dengan damai. Itu yang menurut orang perkirakan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Apakah masalah ini hanya untuk orang Kristen aja? Saya rasa enggak. Gitu. Orang dunia pun mengalami banyak masalah. Sama sebenarnya. Masalah itu akan datang kapanpun tanpa kita duga. Kapanpun yang kadang kita nggak mengerti. Baik orang Kristen, orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Sama sebenarnya. Semua akan menghadapi masalah. Tetapi yang membuat berbeda adalah ketika orang yang percaya kepada Tuhan mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami persoalan dalam hidupnya, masih ada tangan Tuhan yang sanggup menolong. Itu perbedaannya, saudaraku. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, itu menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Itu dilakukan dengan kekuatan duniawinya. Itu kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kekuatan dunia itu seberapa besar, saudaraku? Seberapa besar kekuatan dunia yang kita bisa harapkan? Kekuatan dunia terbatas, saudaraku. Kekuatan dunia terbatas. Pikiran kita terbatas. Kekuatan jasmani kita, tenaga kita terbatas. Semua terbatas, saudaraku. Sampai kapan? Sampai kapan kita bisa berjuang untuk menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri? Makanya nggak heran, saudaraku, betapa banyak orang di dalam dunia ini yang ketika menghadapi masalah malahan akibatnya menjadi stres.
menjadi depresi. Gitu. Bahkan yang bisa banyak yang orang akhirnya mengalami gangguan jiwa akibat tekanan masalah yang begitu besar dalam hidupnya. Inilah yang membuat berbeda, saudaraku. Seperti murid-murid ini, siapa yang tahu tiba-tiba di dalam perjalanannya ada angin sakal yang mengganggu perjalanan mereka. Yang menghambat perjalanan mereka. Siapa yang tahu? Nggak ada yang pernah tahu, saudaraku. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Gitu, untuk menghadapi hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Di luar perkiraan kita. Yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Tetapi ketika kita membekali diri kita dengan percaya kepada Tuhan, gitu. Saya percaya, saudara, kalau firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam tangan kuasa Tuhan. Gitu. Jadi semua ada dalam kuasanya Tuhan, saudaraku. Jadi nggak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa ada seizin Tuhan. Itu maksud saya. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan mengasihi Tuhan. Agar ketika masalah itu datang, kita mampu menghadapi. Kita mampu melewati. Gitu. Jadi kalau dibilang masalah kita nggak akan pernah tahu, saudaraku. Masalah kapan datang kita nggak pernah tahu. Gitu. Ini poin yang selanjutnya, saudaraku. Jadi kita harus perhatikan bagaimana cara hidup kita. Gitu. Bagaimana kebiasaan hidup kita. Bagaimana kelakuan hidup kita. Gitu. Apakah hidup kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Supaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Terus beracara dalam hidup kita. Gitu. Sekarang siapa yang saudaraku yang mau hidupnya nggak baik? Mungkin kalau ditanya siapa yang mau masalah, saya rasa nggak ada yang mau. Kalau dibilang mau masalah, saya rasa nggak ada yang mau. Siapa yang mau masalah, saudaraku? Nggak ada yang mau. Tetapi kalau masalah itu datang, apa yang kita harus lakukan? Kita menghindar, kita nggak bisa. Mau nggak mau harus dihadapi. Nah, kalau kita hadapi hanya dengan kekuatan kita sendiri, seberapa kuat kita mampu menghadapi masalah itu? Tetapi kalau kita, hari-hari kita, ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, saya percaya ada roh Tuhan yang menguatkan hidup kita. Yang membuat kita mampu, yang membuat kita sanggup menghadapi, saudaraku, ketika masalah itu datang. Karena roh itu sudah ada sama kita. Tangan Tuhan sudah ada sama kita. Yang akan terus membantu, yang akan terus menguatkan kita untuk bisa mampu menghadapi segala perkara. Ini poin selanjutnya, saudaraku. Kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, di sini kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Ini posisinya, saudaraku, Yesus ada di bukit sebenarnya. Lalu murid-muridnya sudah lebih dulu meninggalkan daratan disuruh mendahului Yesus. Ya, tapi tiba-tiba ketika masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya, Yesus datang dengan berjalan di atas air, saudaraku. Yesus tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Yesus tahu persis, saudaraku, semua masalah yang kita hadapi, saudaraku. Karena ini posisi sebenarnya dari jauh. Kalau dari jauh sebenarnya Yesus bisa nggak memerintahkan angin sakal itu berhenti? Kalaupun dari jauh. Bisa sebenarnya. Tapi Yesus menghampiri. Artinya Yesus dengan kasihnya yang luar biasa itu mendatangi setiap murid-muridnya sedang mengalami masalah. Gitu. Artinya Yesus nggak pernah meninggalkan manusia itu sendirian, saudaraku. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan manusia itu sendirian. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan itu datang untuk menolong, kadang-kadang kita yang nggak mengerti. Kadang-kadang kita yang nggak menerima tangan Tuhan itu, saudaraku, yang menolong kita. Padahal di sini Tuhan datang dengan berjalan di atas air. Dan waktunya itu tepat, saudaraku. Waktunya tidak pernah terlambat.
Karena Tuhan benar-benar mengetahui, Tuhan itu benar-benar mengerti persis keadaan yang setiap kita alami, saudaraku. Jadi ketika kita sudah menjalin hubungan baik dengan Tuhan, ketika kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ketika masalah itu datang, Tuhan itu pasti datang. Amin. Tuhan itu pasti menghampiri kita, saudaraku. Pasti itu datang, gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak mengerti. Gitu. Kadang-kadang kita merasa, kok Tuhan sepertinya nggak menolong kita. Gitu. Sepertinya kok Tuhan terlambat menolong. Coba sebelumnya Tuhan datang. Gitu. Pasti hal ini mungkin nggak akan terjadi. Sering nggak kita berpikir seperti itu? Sering. Karena ketika orang menghadapi masalah, ketika orang menghadapi persoalan, kadang-kadang berdoa itu sepertinya Tuhan nggak dengar. Gitu. Sepertinya Tuhan tuh tidak menanggapi doa-doa kita, saudaraku. Contohnya, saudaraku, ketika Lazarus sakit, saudaraku. Ketika Lazarus sakit, lalu Tuhan Yesus dipanggil untuk mendatangi Lazarus. Tapi Yesus malah menunda 2 hari. Menunda 2 hari sebelum datang menghampiri Lazarus. Pada akhirnya ketika datang menghampiri Lazarus, Lazarus sudah meninggal. Makanya Marta ketika menemui Yesus bilang, sekiranya Tuhan datang lebih dulu, mungkin saudaraku nggak akan mati. Ini juga yang sering kita alami, betul nggak? Betul ya, saudaraku ya. Ini yang kita sering alami sebenarnya. Kadang-kadang kita merasa, kok Tuhan terlambat nolong saya, harusnya lebih dulu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam menolong. Malah ketika Tuhan Yesus datang, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Mujizatnya lebih besar. Mujizatnya lebih dahsyat yang dialami. Malah Lazarus yang tadinya sudah meninggal, malah dibangkitkan kembali. Malah hidup kembali. Artinya, ketika kita sabar menunggu pertolongan Tuhan, maka hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Hal yang lebih besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, saudaraku. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita nggak sabar kita menunggu. Kapan Tuhan? Kapan masalah saya ini selesai, Tuhan? Kapan? Gitu. Ini yang membuat sepertinya Tuhan tidak datang menolong. Saudaraku, Tuhan itu nggak pernah tidak mendengar, saudaraku. Kalau firman Tuhan juga dikatakan, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar setiap doa-doa kita, saudaraku. Tetapi apa, saudaraku? Dosa kita lah yang menghalangi pertolongan Tuhan itu. Jadi kadang banyak masalah yang terjadi, saudaraku. Itu memang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Supaya ketika masalah itu terjadi, saudaraku, kita bisa menjadi pribadi yang menintrospeksi diri kita. Karena banyak, saudaraku, orang itu ketika keadaannya baik, ketika kesehatannya baik, ekonominya baik, ketika keluarganya baik, itu bisa lupa dengan Tuhan. Gitu. Itu orang banyak menganggap bahwa semuanya ini karena kemampuan saya sendiri. Karena kerja keras saya sendirilah, maka semuanya ini bisa saya terima. Saudaraku, semua yang kita miliki, semua yang kita punya, itu semua karena kasih Tuhan, saudaraku. Kalau mungkin saat ini keadaan kita masih baik, saudaraku, dan Tuhan masih mengizinkan itu semua kita miliki, pergunakanlah semuanya itu dengan baik, saudaraku. Pergunakanlah semua berkat-berkat Tuhan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan kita memanfaatkan semua berkat-berkat yang kita terima ini, tapi untuk mempermuliakan dunia. Untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Untuk mempermuliakan kemegahan-kemegahan dunia, saudaraku. Sehingga lupa bahwa itu semua karena berkat Tuhan. Lupa kalau itu semua karena kasih Tuhan. Ini yang kita perlu sadari, saudaraku. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang kurang baik, itu bukan karena Tuhan terlambat. Bukan karena Tuhan tidak menolong, saudaraku. Tapi ada yang Tuhan mau, ada yang Tuhan inginkan, saudaraku. Supaya lewat ke masalah yang kita hadapi ini,
hidup kita semakin baik. Hidup kita itu semakin berkenan kepada Tuhan. Kita jadi memperbaiki cara hidup kita memperbaiki kelakuan kita memperbaiki kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang kurang baik. Makanya kenapa kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup kita. Supaya kita menyadari, gitu, supaya kita tuh mengerti bahwa semua yang kita terima di dunia ini, saudaraku, itu semua karena kasih Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan. Supaya kita jadi mengingat siapa yang memberkati kita, siapa yang memberikan hidup kita ini, saudaraku. Siapa yang memberikan itu semua. Karena manusia itu cenderung ketika sukses, ketika berhasil, itu cenderung mempermuliakan diri sendiri. Cenderung menganggap ini hasil kerja keras saya sendiri. Itu sudah sifat alami dari seorang manusia yang membuat lupa akan Tuhan, yang membuat lupa pada penciptanya. Itu yang harus kita sadari, saudaraku. Jadi ketika kita mengalami segala masalah, kita mengalami segala persoalan, ingat Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah lalai dalam menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan kita. Memberikan pertolongan pada kita, saudaraku. Itu kita harus sadari, saudaraku. Karena Tuhan selalu menolong tepat waktu, karena Tuhan tahu persis kehidupan kita sebagai manusia. Karena Yesus pernah juga menjadi seorang manusia. Untuk bisa merasakan apa yang kita alami, untuk bisa mengerti apa yang kita hadapi, itu semua Tuhan pernah rasakan. Gitu. Jadi ini yang kita perlu tahu, saudaraku. Yang kita perlu sadari. Itu bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, saudaraku. Lalu kita akan di bagian selanjutnya, saudaraku. Lalu di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, di sini di ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka berkata, "Itu hantu." Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, saudaraku, kita menghadapi segala problem yang kita alami, saudaraku. Kadang Tuhan datang pun bisa kita bilang hantu. Seperti murid-muridnya ini, saudaraku. Mereka malah berteriak-teriak ketakutan. Mereka menyangka bahwa yang datang itu adalah hantu. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi segala masalah, ketika kita menghadapi segala problem, saudaraku, itu ketakutan dalam menghadapi masalah, ketakutan dalam menghadapi problem itu menjadi celah terbesar, saudaraku, yang bisa iblis pakai, yang membuat kita tidak lagi bisa melihat tangan Tuhan yang menolong. Gitu. Karena iblis itu paling mengerti, saudaraku. Jadi kalau posisi kita dalam posisi yang takut, itu kadang-kadang kita mengambil keputusan juga salah. Kita mengambil tindakan juga bisa salah. Karena posisi kita takut. Karena posisi kita gemetar. Gitu. Makanya ketika Yosua juga mau membawa orang Israel menuju ke tanah Kanaan, apa yang Tuhan katakan, saudaraku? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Gitu. Karena ketakutan ini celah terbesar yang iblis bisa pakai, saudaraku. Yang membuat kita itu nggak melihat, gitu. Yang membuat kita nggak mengerti bahwa Tuhan sebenarnya datang menolong. Kalau di sini kan dibilang Tuhan sudah datang menolong. Tuhan sudah berjalan di atas air. Tapi apa yang murid-muridnya katakan? Mereka berteriak-teriak ketakutan dan mengatakan itu hantu. Padahal Tuhan yang datang. Jadi jangan kira ketakutan itu tidak mempengaruhi keimanan kita, saudaraku. Bahkan ini boleh dibilang celah yang paling besar yang iblis sudah lakukan untuk mengintimidasi kita, untuk membuat kita tidak percaya. Yang membuat kita salah mengambil keputusan. Makanya ketika orang posisinya tidak dalam ketenangan, saudaraku, itu lebih baik jangan mengambil keputusan apapun. Karena cenderungnya ketika sudah bingung, ketika sudah takut, itu mengambil keputusan pun bisa salah. Nah, mungkin kita bisa juga ambil contoh, saudaraku. Ketika
Raja Saul, saudaraku. Itu ketika Raja Saul menghadapi orang Filistin, lalu dia takut, saudaraku. Dia takut karena ketika itu dia sudah berbicara, dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan jawaban apapun. Ya, dan ketika itu Nabi Samuel sudah meninggal, gitu. Dia posisi dalam ketakutan. Akhirnya apa yang dilakukan Saul, saudaraku? Yang benar-benar membuat pada akhirnya Tuhan marah. Apa yang Saul lakukan, saudaraku? Dia pergi ke seorang peramal. Dia pergi ke seorang perempuan yang bisa memanggil arwah. Akhirnya Saul berubah haluan dari orang yang diurapi Tuhan, dari orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi menyimpang. Akhirnya menjadi seorang yang memanggil arwah. Untuk menanyakan, karena dia ketakutan ketika dia melihat tentara Filistin. Dia takut, saudaraku. Lalu dia mendatangi seorang tukang tenung perempuan yang bisa manggil arwah itu. Dan dia bertanya. Disitulah sebagai orang yang diurapi Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, akhirnya menjadi orang yang berlawanan. Orang yang direndahkan oleh Tuhan karena keputusannya itu memanggil arwah-arwah, saudaraku. Jadi kalau posisi orang dalam ketakutan, saudara, itu kita harus mengerti gitu bahwa ketika kita posisi ketakutan, banyak tindakan, banyak keputusan yang kita bisa salah ambil, saudaraku. Kita harus mengerti, kita harus tahu itu. Gitu. Jadi posisikan, kalau firman lain juga mengatakan kan supaya kita tenang, baru kita dapat berdoa. Karena kalau kita sudah takut, kita sudah gemetar, kita berdoa pun nggak nyampe doa kita, saudaraku. Doa kita itu cuman hanya untuk melampiaskan isi hati kita yang ketakutan, isi hati kita yang gemetar. Kita sudah nggak tenang lagi, saudaraku. Gitu. Jadi hati-hati, saudaraku. Ini yang kita harus mengerti, kita harus tahu, saudaraku. Ketika kita takut, ketika kita gemetar, maka tangan Tuhan menolong pun kita nggak lihat. Malah bisa kita bilang itu hantu, padahal Tuhan yang datang. Ya, saudaraku. Lalu di bagian selanjutnya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, di sini, saudaraku, ketika Yesus datang, apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang dikatakan Yesus? Tenanglah. Ketika muridnya mengatakan itu hantu, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku. Ini aku Tuhan." Gitu. Jadi, ini yang kita perlu sadari, saudaraku. Ketika Tuhan datang, mujizat pasti terjadi. Ketika Tuhan datang, Petrus bisa berjalan di atas air. Kalau Tuhan dengan segala keilahiannya, jelas dia bisa berjalan di atas air, saudaraku. Tetapi untuk Petrus, seorang manusia, itu bisa juga berjalan di atas air ketika bersama Tuhan. Artinya, mujizat itu sebenarnya pasti ada, saudaraku. Mujizat itu sebenarnya pasti kita bisa terima, saudaraku. Kalau Petrus bisa menerima mujizat dari Tuhan Yesus, apa kita berbeda? Sama, saudaraku. Kalau Petrus bisa menerima mujizat itu, saya percaya setiap kita yang bersama dengan Tuhan pasti juga bisa terima mujizat itu. Pasti, saudaraku. Karena Tuhan yang datang. Tuhan yang memberikan ketenangan. Kalau orang sudah posisi tenang, posisi sudah damai sejahtera, lengkap nggak, saudaraku? Pasti lengkap. Namanya aja sudah damai sejahtera. Posisinya damai, artinya tenang. Sejahtera lagi. Ya kan? Itu yang sudah menandakan ketika Tuhan itu datang, mujizat pasti terjadi. Seperti Petrus ini, saudaraku. Ketika Tuhan datang, Petrus bilang apa? "Tuhan, kalau memang benar Engkau, aku juga mau berjalan di atas air." Tuhan bilang, "Datanglah." Maka Petrus juga bisa berjalan di atas air. Gitu. Ini mujizat yang terbesar, salah satu yang terbesar, saudaraku, yang Tuhan Yesus lakukan. Itu. Sekarang apa masalah saudaraku sekalian? Apa pergumulan yang saudara hadapi saat ini? Mungkin persoalan-persoalan yang sepertinya secara dunia, secara pikiran kita, secara mata kita memandang, kayaknya susah banget. Kayaknya ini
udah hal yang nggak mungkin bisa terjadi mungkin. Mungkin nggak akan ada penyelesaian yang jelas untuk semua masalah yang kita hadapi. Saudaraku, kadang kita untuk mengharapkan mungkin pertobatan orang sekitar kita aja, saudaraku. Itu udah perjuangannya udah luar biasa, saudaraku. Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang lain, saudaraku? Malah, kalau yang saya hadapi, saudaraku, malah kadang-kadang justru untuk memenangkan orang sekitar kita ini, itu yang lebih susah, saudaraku. Itu yang lebih berat sebenarnya. Gitu. Karena orang sekitar kita ini mengenal kita juga, saudaraku. Mengetahui kita. Siapa kita, mengenal kita dari kecil, gitu. Itu orang-orang sekitar kita, saudaraku. Ini yang lebih susah sebenarnya. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin orang lain menganggap, wah ini masalah hutang saya yang susah. Karena saya nggak punya apa-apa untuk bisa bayar. Ini masalah mungkin jodoh. Saya udah umur segini, Tuhan. Siapa yang bisa mendapatkan jodoh dengan umur segini misalkan. Atau saya sampai saat ini masih nganggur, Tuhan, sedangkan keluarga saya ada, anak-anak saya ada, saya tanggung jawab saya besar, sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk bisa bekerja, tanda-tanda mendapatkan panggilan pekerjaan. Ya mungkin itu yang saudaraku hadapi. Tapi percaya, ketika kita datang sama Tuhan, gitu, itu yang membuat kita bisa menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Cuman seperti di atas tadi, saudara, kadang waktunya itu yang kita harus bersabar untuk bisa menerima janji-janji Tuhan itu. Dan kita juga jangan takut, jangan khawatir gitu. Jangan fokuskan diri kita itu kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Gitu. Kalau kita fokus dengan masalah-masalah yang kita hadapi, kita nggak melihat Tuhan, saudaraku. Kita hanya melihat masalah kita yang kita di depan mata kita ini yang besar, yang sulit. Tapi kita nggak melihat tangan Tuhan yang terlalu sanggup untuk mengatasi segala masalah itu, saudaraku. Kalau masalah di firman ini, saudaraku, mengatakan bahwa mereka menghadapi gelombang. Artinya mereka menghadapi angin sakal, saudaraku. Gitu, mereka menghadapi gelombang air dalam hidup mereka. Gitu. Dan Tuhan di sini berjalan di atas air. Artinya Tuhan berkuasa penuh atas air. Artinya masalah yang dihadapi murid-muridnya itu di bawah Tuhan. Karena Tuhan sudah jelas, Tuhan itu melaluinya. Tuhan itu berjalan di atas air. Artinya air itu di bawah kakinya Tuhan. Jadi asal kita mau percaya, saudaraku. Asal kita mau berharap, tangan Tuhan pasti sanggup menolong, saudaraku. Jangan kita batasi pekerjaan Tuhan. Jangan kita batasi kuasa Tuhan, saudaraku. Jangan kita batasi itu semua. Jadi kadang-kadang secara mata memang sulit, secara pikiran memang sulit. Memang benar, saudaraku. Memang benar. Kalau firman-Nya juga mengatakan, meskipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya. Itu yang kita harus perlu contoh, saudaraku. Itu yang kita harus perlu lakukan. Tetap percaya aja. Gitu, tetap percaya gitu. Apapun yang terjadi tetap percaya. Asal kita mengintrospeksi diri kita, saudara. Kita memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Lalu di ayat selanjutnya, saudaraku. Ayat 30, tetapi ketika dirasai tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nih, jadi di sini ketika Petrus berjalan di atas air dan dia merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi ketika kita bersama Tuhan, saudaraku, itu maksudnya gini, ketika kita bersama dengan Tuhan, persoalan itu masih tetap ada. Masih ada kesempatan, masih ada yang membuat kita bisa juga jatuh. Jadi kalau
banyak orang ketika yang tadi saya bilang gitu ya, ketika orang bersama Tuhan, pikir semua keadaan pasti damai, pasti aman, pasti damai sejahtera. Itu yang manusia pikirkan gitu. Makanya ketika mengalami masalah, loh, kok saya udah bersama Tuhan kayak gini? Saya sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, kok begini? Gitu. Saya sudah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, saya sudah ngaku dosa, kok saya masih mengalami masalah? Gitu. Jadi jangan kira itu ketika sudah bersama dengan Tuhan, pasti keadaannya langsung aman, damai sejahtera. Enggak juga, saudaraku. Di sini dibilang apa? Ketika Petrus merasakan tiupan angin, lalu Petrus mulai takut. Lalu dia rasa dia mau tenggelam, maka dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus berkata apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan kalau saya pelajari, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-20, itu juga dikatakan bahwa ketika Yesus dijemput orang untuk datang kepada Kornelius, saudaraku, itu Tuhan mengatakan, Roh Kudus mengatakan, jangan bimbang. Lalu di Kisah Para Rasul pasal yang 11 juga, itu juga sama, saudaraku. Ketika Petrus dipanggil juga untuk ke Yope, di situ juga Roh Kudus berkata, jangan bimbang. Jadi memang kalau kita lihat dari situ ya, bahwa Petrus ini memang boleh dibilang orang yang bimbang, saudaraku. Karena saya perhatikan berkali-kali bahwa Petrus mengalami kebimbangan ini, tetapi Tuhan tetap meneguhkan. Jadi kita harus pelajari ini, saudara. Kalau ini memang kelemahan kita, saudaraku, ini yang kita harus perjuangkan. Ini yang kita harus lawan, saudaraku. Kita harus lawan. Kalau memang mungkin keadaan kita orang yang gampang bimbang, kita harus berjuang terus untuk diteguhkan. Gitu. Kita harus jangan terintimidasi. Gitu. Jangan gampang terpengaruh. Kita harus pelajari, saudaraku, apa kelemahan kita, saudaraku. Gitu. Tetapi apa iya gitu Petrus akhirnya tetap dalam kebimbangannya? Enggak juga, saudaraku. Bahkan Petrus boleh dibilang menjadi pemimpin agama Kristen yang pertama, saudaraku. Itu Petrus. Gitu. Bahkan di ayat lainnya juga kan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Artinya apa iya gitu dengan orang yang bimbang ini akhirnya Tuhan nggak pakai, saudaraku? Enggak juga, saudaraku. Justru dengan kebimbangannya inilah gitu akhirnya Tuhan pakai juga dengan luar biasa. Jadi setiap kita juga sama sebenarnya, saudaraku. Kelemahan kita pasti ada nggak, saudaraku? Pasti ada. Cuman kita belajar, kita kenalin kelemahan kita itu apa. Kalau mungkin kita orangnya yang gampang kecewa, kalau mungkin kita orangnya gampang sedih, gitu ya, kita gampang putus asa, atau mungkin kita bimbang seperti ini, seperti Petrus. Kita belajar terus berjuang, saudaraku, untuk bisa melawan kekurangan kelemahan kita ini, saudaraku. Supaya kelemahan kita ini nggak dimanfaatkan iblis terus, gitu. Yang pada akhirnya melemahkan hidup kita, yang membuat kita nggak percaya sama Tuhan, gitu. Yang membuat iman kita nggak bisa bertumbuh, yang membuat iman kita tuh nggak bisa berkembang, gitu. Ini kita harus sadari, saudaraku. Jadi saya pelajari ketika saya membaca ini, lalu saya meneliti, gitu. Nyata memang berkali-kali Petrus itu diteguhkan Tuhan terus. Jangan bimbang, pergi. Gitu, karena aku yang menyuruh orang-orang ini datang. Itu di Kisah Para Rasul begitu, saudaraku. Jadi Tuhan juga mengerti, Tuhan tahu segala kelemahan kita, saudaraku. Tetapi kita juga harus berjuang. Gitu, kita harus juga berjuang untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan kita ini. Supaya kelemahan-kelemahan kita ini nggak terus dimanfaatkan iblis. Gitu, kalau firman lain mengatakan apa? Kalau engkau percaya, engkau katakan pada gunung ini untuk beranjak dan tercampaklah, maka gunungnya akan pindah, saudaraku. Asal kau katakan itu semua dengan tidak bimbang tapi percaya, maka hal itu akan terjadi. Sama juga, saudaraku, gitu. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa hal itu sudah terjadi, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Gitu. Jadi lewat kelemahan-kelemahan inilah, saudaraku, sebenarnya iman kita itu dibentuk sebenarnya. Gitu, yang membuat kita benar-benar bisa diteguhkan, kita dikuatkan menjadi benar-benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang memang kita perlu mengatakan
mengatakan dengan iman untuk mengalahkan situasi yang kita hadapi, saudaraku. Perlu. Gitu. Aku percaya akan begini. Gitu. Aku percaya gitu. Itu kita harus. Cuman memang kadang-kadang ketika mengatakan itu, kalau posisi kita lagi bimbang, lagi nggak percaya, memang seperti nggak ada kuasanya, saudaraku. Gitu. Makanya iblis tahu itu nggak, saudaraku? Tahu. Gitu. Makanya ini sebenarnya dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama tadi, itu bicara ketakutan. Yang kedua ini kebimbangan. Sebenarnya sama-sama nggak percaya. Karena kalau orang takut, itu tidak sempurna di dalam kasih. Nah, kasih itu siapa, saudaraku? Kasih itu kan Tuhan. Gitu. Artinya kalau kita takut, kita bimbang sama, kita udah nggak percaya. Nah, kalau di Yakobus dikatakan, orang bimbang dapat apa, saudaraku? Kalau orang bimbang. Nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa kalau orang bimbang. Makanya iblis tahu nggak? Tahu. Makanya kita terus ditekan, kita terus diintimidasi, supaya kita takut. Ketika takut, salah ambil keputusan. Ketika bimbang, kita terombang-ambing. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Itu yang kita harus tahu. Jadi kita harus pelajari, saudaraku, apa kelemahan kita, saudaraku. Kita harus tahu gitu. Kalau di sini dibilang, jangan bimbang. Mengapa kamu bimbang, hai kamu orang yang kurang percaya? Ini yang dialami oleh Petrus, saudaraku. Gitu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Mungkin kita juga bisa contoh-contoh, banyak kita lihat contoh-contoh di Alkitab, saudaraku. Banyak gitu ya, yang awalnya seperti apa, lalu menjadi seperti apa. Itu kalau kita lihat Yakub, saudaraku. Yakub yang tadinya boleh dibilang penipu. Lalu apa yang terjadi? Menjadi bapak Israel. Itu Yakub. Gitu. Kalau Petrus yang tadinya bimbang menjadi pemimpin gereja, boleh bilang pemimpin gereja yang pertama. Itu Petrus. Banyak hal lagi, saudaraku. Banyak lagi nabi-nabi hamba Tuhan. Yang dulunya seperti apa, lalu menjadi apa. Gitu. Apa nggak ada kelemahannya, saudaraku? Ada. Gitu. Tapi apa Tuhan nggak bisa pakai, saudaraku? Nggak kan, saudaraku? Sama juga dengan kita, saudaraku. Kelemahan kita apa, saudaraku? Saat ini. Gitu. Ada nggak yang nggak ada kelemahannya? Saya rasa nggak ada. Semua orang pasti ada kelemahannya. Tetapi Tuhan masih bisa pakai nggak? Bisa. Gitu. Ini yang kita harus perlu tahu. Gitu ya. Kita belajar mengenali apa kelemahan kita. Dan itu kita kalahkan. Supaya benar-benar kuasa Tuhan itu benar-benar bisa nyata dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Lalu di ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, kalau di sini ya ketika masalah, ketika di sini angin reda, lalu semua orang yang di perahu itu mengatakan, benar loh, ternyata Yesus ini anak Allah. Gitu. Ini yang kadang-kadang kita sebagai manusia gitu, ketika keadaan semua baik, gitu ya, keadaan keluarga, rumah tangga, keadaan ekonomi semua baik, kita memuji-muji Tuhan, wah Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Tetapi ketika masalah itu datang, mana Tuhan? Kok seperti ini? Gitu. Kenapa terjadi seperti ini? Gitu. Karena itu sifat alami manusia, saudaraku. Ketika keadaan semua baik, memuji-muji Tuhan. Ketika masalah banyak, nggak memuji Tuhan lagi. Saya malas ibadah sekarang. Saya malas berdoa. Malas saya. Gitu. Karena doa kayak nggak ada jawabannya. Doa begini-begini aja, nggak berubah-berubah. Padahal sebenarnya harusnya sebaliknya. Ketika kita mengalami segala masalah, itulah waktunya kita datang sama Tuhan. Ketika menghadapi segala problem, itulah waktunya kita datang sama Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita diberkati, kita sadar, kita mengerti siapa yang memberkati kita, siapa yang menolong kita. Jadi kita menjadi seorang pribadi yang nggak seperti peribahasa, yang nggak seperti kacang lupakan kulitnya. Kita tahu, kita mengerti bahwa ini semua karena kasih Tuhan. Yang saya terima ini semua karena kasih Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan gitu. Jadi bukan karena
apapun, bukan karena siapapun gitu. Tapi benar-benar kita mengerti gitu. Jadi jangan terbalik. Kadang-kadang ketika susah, ada juga ketika susah datang sama Tuhan, sungguh-sungguh beribadah. Ketika doanya dijawab, bye-bye. Bye-bye, saya udah dijawab doa saya. Udah, buat apa saya datang lagi sama Tuhan? Ya udah deh, saya datang sekena-kenanya aja gitu. Saya beribadah juga biasa-biasa aja gitu. Itu bahkan nggak jarang saudaraku. Ketika sudah diberkati Tuhan, itu malah menghujat hamba Tuhan, malah menghujat pelayanan, mengatakan bahwa pelayanan gereja ini sesat, padahal sebelumnya diberkati. Padahal sebelumnya disembuhkan. Malahan begitu sudah menerima kesembuhan, malahan dibilang gerejanya sesat, gitu, hamba Tuhannya sesat. Banyak saudara yang seperti itu, saudaraku. Gitu ya. Iya, jadi ini firman Tuhan siang hari ini ya saudaraku, gitu, bahwa banyak hal yang saudaraku yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Itu kalau kita mau tetap percaya, jangan bimbang, jangan takut saudaraku. Itu mujizat pasti terjadi. Amin. Ya, ini demikian firman Tuhan siang hari ini saudaraku. Biarlah benar-benar lewat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus, kita semakin dikuatkan. Kita juga diingatkan untuk bisa terus percaya, bisa terus berharap, bisa terus bersabar untuk menunggu janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari saudaraku, kita tutup firman-Nya, kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau bagikan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah mengingatkan kami Tuhan. Kalau mungkin banyak hal yang kami hadapi saat ini Tuhan, yang membuat kami bimbang, yang membuat kami takut, yang membuat kami gentar Tuhan. Tapi kami mau terus percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Pertolongan-Mu juga tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Tangan kasih-Mu tetap menyertai kami, Tuhan Yesus, ketika kami mau berdoa, ketika kami mau bersekutu, ketika kami mau beribadah kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Biarlah benar-benar, Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah disampaikan siang hari ini, Tuhan Yesus, benar-benar dapat tergenapi dalam setiap hidup kami, Tuhan. Ubahkan hati kami, Tuhan Yesus, menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, Tuhan. Untuk benar-benar bisa ditanami oleh benih-benih firman-Mu yang dibagikan, yang ditaburkan siang hari ini Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan Yesus, setiap benih firman yang ditaburkan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi benar-benar bisa tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang Kau bagikan siang hari ini. Dan Kau juga memberkati Tuhan, persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka bawa, apapun yang mereka berikan Tuhan, biarlah senantiasa semua bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Dan semua bisa dikuduskan, disucikan Tuhan Yesus untuk bisa digunakan, untuk bisa dipakai untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kau yang senantiasa membalas Tuhan Yesus setiap persembahan anak-anak-Mu ini berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Untuk mereka yang belum bisa memberi Tuhan, biarlah Engkau juga melawat mereka Tuhan Yesus sampai mereka bisa memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus ambil alih, biar Engkau terus bekerja Tuhan Yesus lewat ibadah-ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah Kau nyatakan Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus di bumi seperti di surga Tuhan. Untuk itu kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Ya, sekian ibadah Sabtu siang hari ini. Saudaraku, sampai bertemu dalam ibadah-ibadah GKRI Jemaat LCD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.